Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tema kita pada hari ini adalah tema yang sesuai dengan situasi sekarang ini. Temanya Allah menyediakan di masa sulit. Amin ya Bapak Ibu, dalam masa sulit pun Tuhan memberikan kita yang kita butuhkan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum ibadah kita dimulaikan, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian KPK 61, Maha Kasih yang Ilahi ayat 1 dan 3. Yang ilahi nikmat sorga turun mendiami hati kami ke mahkota kurnia. Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Selamat bagi kami yang renta. Ayat 3. Penebus yang maha kuasa, bila kami hidup, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya dalam masa sulit pun Tuhan selalu hadir. Dia selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami.
Yesus, Allah Bapa dalam sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah siang dan malam, Allah yang memberkati kami, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Engkau selalu menjaga dan memimpin kami di dalam masa-masa pandemi COVID ini Tuhan. Dan saat ini kami boleh lagi beribadah Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin ibadah kami ini Tuhan, biarlah semua ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang lain, hanya Tuhanlah yang tempat kita bersandar, karena Tuhanlah yang sanggup menguatkan kita. Kita angkat pujian KPK 218, Ku bersandar Tuhanku. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhan. Ayat 2. Ku memohon Roh Kudus menerangi hatiku, pimpin ke jalan benar. Ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Jalan aman puji Dia, jalan kebenaran serta saat bahaya datang. Ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhan Sampai akhir hidupku. sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa yang akan membawa kita di dalam doa pengakuan dosa. Yeremia 14 ayat 20, 2 Tawarik 7 ayat 14 dan 15. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Engkau telah janjikan dalam firman, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya Tuhan, dengarlah doa pengakuan dosa kami.
kita berdoa, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, berulang kali kami setiap anak-anak Tuhan terjebak di dalam masalah yang sama. Kami ini yang sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, tapi kami tidak menghidupi zaman yang penuh anugerah itu. Kami masih seenaknya, kami masih suka-suka diri kami, dan itu bisa terlihat di dalam tingkah laku kehidupan kami setiap hari. Apakah kata-kata kami Tuhan, atau bahkan jangan-jangan dari perbuatan kami menyakiti sesama kami, apalagi mendukakan hati Tuhan. Karena itu saat ini kami tertunduk di hadapan Tuhan. Kami minta ampun. Kami bawa semua pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Bertobat Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, merendahkan diri, berdoa, berbalik kepada Tuhan. Dan inilah kami semua, hamba-Mu beserta seluruh jemaat GKY Muara Baru. Kami tersungkur di hadapan Tuhan, membawa setiap dosa kami Tuhan, sambil kami mohon ampun. Ampunilah dosa kami Tuhan. Bersihkanlah, tahirkanlah kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, kami selalu rindu tetap ada di hati, yang selalu mengingatkan kami Tuhan, kalau kami sudah keluar dari jalur yang Tuhan tetapkan. Tuhan, kami mau bahwa hidup kami sepenuhnya dituntun oleh Tuhan saja. Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami, yang sudah mati di kayu salib, bangkit menjadi pemenang. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru, diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat, mari kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian syukur dan tekad kita. Meskipun di dalam lembah, ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bertambah
dikasihi Tuhan, bersama seluruh orang percaya di setiap gereja di segala tempat dan segala abad, mari kita ucapkan pengakuan iman kita. Dengan penuh penghayatan, dengan iman kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat pujian KPK 240, percaya dan patuh, ayat 1 dan 3. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percaya, Ayat 3. tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya Percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, menjadi kerinduan kami, percaya dan taat kepada Tuhan. Bagaimana kami bisa menjadi pengikut Tuhan? Bagaimana kami bisa menjadi murid Kristus kalau tidak ada kepercayaan dan kepatuhan kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami? Karena itu Tuhan, salah satu bentuk kepatuhan kami adalah bagaimana kami mau bersekutu di dalam firman. Apa yang Engkau sampaikan melalui firman, itu yang kami percaya Tuhan. Apa yang Engkau katakan, ajarkan melalui firman, itulah yang akan kami lakukan Tuhan. Taat, mempraktekkan di dalam hidup kami setiap hari. Karena itu, tolonglah kami semua. Biar kami fokus, biar kami perhatian mendengarkan perenungan firman-Mu ini. Segala gangguan apapun, termasuk yang berasal dari si jahat, kami sehati tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya
firman itulah yang menjadi perhatian kami. Firman yang mengubahkan, bahkan mengingatkan kami semua. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, di dalam segala keterbatasannya. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini seperti yang sudah disampaikan pemimpin liturgis, Allah menyediakan, khususnya di masa yang sulit. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Satu perikop Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Judulnya adalah Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat terakhir, ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini, Elisa, abdi Allah berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang kenal dengan orang ini? Kalau saya tanya, siapa orang ini? Tentu tidak banyak yang tahu. Akan tetapi sebetulnya hasil ciptaan atau temuan dari beliau itu sering dipakai oleh semua orang, bahkan terkenal di seluruh dunia. Memang tidak semua orang suka akan hasil temuannya, ciptaannya. Tetapi hasil buatan orang ini selalu mendapatkan di hati penggemarnya. Saudara, barang apa itu? Siapa orang ini? Saudara, inilah hasil ciptaan Edmund McIlhenny. Dia hidup di tahun 1815 sampai 1890. Dan temuannya, ciptaannya adalah apa? Saus cabai merek Tabasco. Saudara, kalau cari di supermarket, saya yakin, saudara, Superindo, Carrefour mungkin, saudara bisa mendapati hasil ciptaan dari si Edmund ini. Nah, saudara, jangan salah, saus ini terkenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak yang suka, saudara-saudara. Saya bukan promosi saya tidak kampanye soal produk ini.
Tapi memang benar saus cabai ini enak rasanya, ya. Spaghetti, pizza, burger, ya, nugget, kentang goreng bisa pakai saus cabai ini. Saudara tahu nggak sejarah kenapa sampai saus Tabasco ini muncul? Saudara, si Edmund ini lahir tahun 1815. Ya. Di tahun 1840 dia menjadi seorang bankir, ya, pemilik bank. Karena perang saudara di Amerika waktu itu, dia banknya disita, dia bangkrut, dia jatuh miskin. Karena bangkrut, miskin, ia membawa seluruh keluarganya. Saudara, dia punya 8 anak, bisa dibayangkan. Dia membawa seluruh keluarganya menetap di kebun pertanian milik keluarga mereka di Avery Island, Louisiana. Ya. Saudara, namanya perang. Pasti keadaan sangat sulit. Si Edmund sendiri miskin, punya 8 anak. Bagaimana dia bisa menghidupi seluruh keluarganya? Saudara, banyak cara dilakukan si Edmund supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tanam ini, itu, tanam sayuran ini, tanam buah-buahan itu. Saudara, ternyata hasilnya tidak bertumbuh. Sulit. Kenapa demikian? Karena ternyata tanah di pertanian dia adalah jenis rock salt, ya, kerikil-kerikil kecil, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sulit bagi sayuran, sulit bagi buah-buahan untuk bertumbuh. Saudara, inilah masa yang sulit bagi Edmund dan keluarganya. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara luar biasa, saudara-saudara. Si Edmund ini satu kali dia pergi ke pasar. Dan dia bertemu dengan temannya, seorang prajurit yang baru pulang dari Meksiko. Dan temannya ini membawa atau memberikan dia bibit cabai dari Meksiko untuk dicoba ditanam di perkebunan Edmund. Saudara, si Edmund kemudian mencoba menanam cabai Meksiko tersebut. Itu kalau tidak salah tahun 1868. Dan ternyata bisa, saudara-saudara, cabai ini bisa bertumbuh di pertanian milik Edmund. Ya. Setelah panen, si Edmund mencoba membuat saus cabai, ya, dan dipasarkan tahun 69. Tahun 1870 dia memperoleh hak paten atas penemuan saus cabainya yang bermerek Tabasco. Ya. Jadi saudara, sejak saat itu sampai zaman sekarang saus Tabasco ini bisa terkenal. Saudara, kalau saudara perhatikan, hampir 20 tahun Edmund bergumul dengan masa kesulitannya. Sulit sekali. Tidak ada jalan keluar bagi dia dan keluarganya. Tetapi saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Dia selalu menyediakan jalan keluar bagi anak-anaknya. Saudara masih ingat lagu Don Moon? Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Allah menyediakan sesuatu di saat kita sangat membutuhkan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong umatnya. Dan saya percaya inilah yang dirasakan oleh ibu janda di dalam perikop yang kita baca barusan. Ya, perikop 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 itu menceritakan bagaimana seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Dan perempuan ini, ibu janda ini, memiliki 2 anak laki-laki. Ya, dan ibu janda ini mengalami kesulitan yang cukup berat. Ayat pertama menyatakan ia memiliki hutang yang bisa saja sudah jatuh tempo. Dan kalau tidak segera membayar hutang, maka kedua anak laki-lakinya akan dijadikan budak. Saudara, menjadi pertanyaan, mengapa sampai bisa ada hutang? Saudara,
di dalam sistem sosial di zaman perjanjian lama. Biasanya hutang itu muncul karena apa? Karena kemiskinan. Dan sebetulnya ada aturan atau hukum yang bisa melindungi orang-orang miskin, termasuk janda, dari para penagih hutang. Tapi ada juga aturan yang mengatur supaya setiap orang yang berhutang itu, atau orang yang tidak bisa membayar hutang, harus mengerjakan bagiannya atau mendapat hukumannya. Nah, saudara-saudara, di Keluaran 22 ayat 25 ada aturan yang melarang untuk orang menuntut bunga atau meminjamkan. Tapi di satu sisi, di Ulangan 15 ayat 2, itu ada aturan yang mengharuskan siapa yang berhutang, dia harus bayar. Kalau dia tidak bayar, dia harus jadi budak selama 6 tahun. Tetapi tahun ke-7 dia menjadi orang yang merdeka. Nah, di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, praktek dari aturan Keluaran 22 ayat 25 itu sepertinya tidak terjadi. Yang ada adalah si janda ini tidak mampu membayar hutang dan kedua anaknya itu harus menjadi budak. Nah, saudara, coba kita bayangkan. Seandainya Bapak Ibu Saudara, terutama ibu-ibu yang ada di rumah, kalau engkau berada di posisi ibu janda ini, betapa takutnya ibu-ibu sekalian. Betapa khawatir, bingung, stres, saudara-saudara. Tidak tahu harus berbuat apa. Sebentar lagi penagih hutang itu akan mengambil anak-anakku untuk dijadikan budak. Saudara, Arthur Pink menjelaskan bahwa seruan ibu janda ini adalah bentuk ekspresi meminta bantuan karena berada di bawah tekanan yang besar. Saudara, kalau kita berada dalam keadaan yang seperti ini, pertanyaan-pertanyaan sulit pasti muncul. Di dalam pikiran ibu ini pasti akan banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa keluarga saya, Tuhan? Suami saya nabi, di ayat 1 dijelaskan. Kami ini keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang saleh. Mengapa Tuhan mengambil suami saya? Mengapa suami saya tidak ada lagi? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya? Saya kehilangan suami. Apakah saya harus kehilangan anak-anak saya lagi? Saudara, meskipun tidak sama persis, tapi bukankah pertanyaan yang seperti ini yang sering kita lontarkan kepada Tuhan? Mengapa saya, Tuhan? Mengapa harus terjadi di keluarga saya? Saya orang yang saleh. Saya rajin, Tuhan. Saya beri persembahan, saya pelayanan dan lain-lain. Kenapa Tuhan mengizinkan kejadian seperti ini menimpa saya? Apakah saya harus kehilangan seluruh keluarga saya, pekerjaan saya, usaha saya, dan lain-lain, saudara? Bukankah ini yang sering kita lontarkan kepada Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang sulit atau bergumul seperti ini? Saudara, apa yang menjadi jawaban dari Elisa? Di dalam situasi yang sulit yang dialami oleh ibu janda ini, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi dia melalui Elisa hambanya. Saudara, pertanyaan pembukaan dari Elisa sebetulnya simpel saja, ya. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Kemudian si perempuan ini berkata apa? Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, ibu ini, ya, ketika ditanya apa barang yang ada di rumahmu, ibu ini menjawab bahwa dia sebetulnya tidak punya barang lagi di rumah. Yang ada hanyalah buli-buli berisi minyak. Saudara, jawaban ibu ini bisa memunculkan dua persepsi, dua dugaan, ya. Yang pertama, ibu ini sebetulnya atau jelas-jelasnya miskin. Tidak punya barang apa-apa lagi di rumah. Atau yang kedua, ibu ini sebetulnya punya barang-barang di rumah.
Tetapi karena terjebak hutang, dia menjual semua barang-barangnya untuk membayar hutang tersebut. Tapi itu pun tidak cukup membayar hutangnya. Nah, saudara-saudara, kita tidak akan perdebatkan dugaan ini, persepsi ini. Ya, saya mengajak jemaat memperhatikan di layar firman atau ayat yang digaris bawahi, bagian terakhir kalimat di ayat yang kedua. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, saudara, saya tertarik dengan apa maksudnya dia punya buli-buli berisi minyak. Saudara, bahasa Indonesia jelas dia pakai kata buli-buli berisi minyak. Ya, bahasa Inggris a jar of oil. Ya, kalau saya terjemahkan kendi minyak. Menariknya, bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Alkitab pakai kata asuk, shemen. Artinya apa? Kalau diterjemahkan, saudara-saudara, artinya ibu ini hanya memiliki minyak yang cukup untuk pengurapan. Saudara, minyak yang cukup untuk proses pengurapan. Saudara, jangan bayangkan minyak yang cukup untuk pengurapan itu seperti minyak yang dimiliki oleh ibu-ibu yang ada di rumah atau di dapur. Ya, mungkin bagi ibu-ibu yang di dapur, minyak yang cukup bisa saja saudara-saudara, saya tinggal punya minyak di dapur 1 liter. Saya tinggal punya minyak di dapur 1 botol. Atau 1 saset refill yang besar, saudara-saudara. Tidak, ya, tidak saudara-saudara. Minyak yang dimiliki ibu janda ini betul-betul sedikit. Artinya apa? Dipakai untuk dimasak pun tidak cukup. Saudara, kalau bapak-bapak mungkin tidak ngerti, tapi ibu-ibu pasti mengerti. Namanya minyak yang gak cukup untuk masak, tentunya ibu-ibu semua sudah tahu. Minyak ini cuma cukup untuk proses pengurapan. Bahkan sarjana biblika atau sarjana Alkitab yang meneliti perjanjian lama, saudara-saudara, dia memakai kata bahasa Inggris small vial of oil. Saudara, apa itu vial? Vial adalah seperti ada di gambar, botol kecil untuk menyimpan cairan, apakah minyak, apakah parfum, ya. Botol yang mempunyai dasar yang sedikit lebar, saudara-saudara. Ya. Dan kalau saudara lihat, sebetulnya botol ini sangat kecil. Jadi intinya apa? Buli-buli yang berisi minyak yang dimiliki oleh ibu janda betul-betul sedikit, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, saya tidak akan lama-lama. Singkat cerita, Elisa meminta ibu ini meminjam. Ya, kalau di bahasa Indonesia dikatakan mintalah, tapi sebetulnya saudara-saudara, bahasa asli mengatakan pinjam. Ya, jadi Elisa meminta ibu ini meminjam bejana-bejana di tetangganya. Kemudian mereka harus mengisi bejana-bejana tersebut dari atau dengan minyak dari buli-buli atau botol yang kecil itu. Semua bejana diisi sampai penuh. Dan ketika semua bejana penuh minyak, saudara, tidak ada lagi yang bisa ditampung. Alkitab di ayat 6 menyatakan apa? Minyak itu berhenti mengalir. Ya. Dan ayat selanjutnya, di ayat terakhir, ayat 7, ya, Elisa menyuruh ibu janda itu menjual minyak-minyak tersebut. Kemudian membayar hutang mereka. Dan bahkan Alkitab mencatat apa? Ibu janda dan 2 anaknya ini bisa hidup dengan tanda kutip kelebihan uang hasil penjualan minyak-minyak tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, memang di zaman tersebut minyak itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Banyak sekali kegunaannya. Minyak itu bisa digunakan pertama tentunya untuk memasak.
kemudian dicampur menjadi tepung untuk memanggang roti. Masih ingat kisah Elia dan janda di Sarfat? Dia hanya punya sedikit minyak dan sedikit tepung. Jadi saudara-saudara, itu bisa dicampur untuk dipanggang menjadi roti. Kemudian minyak bisa digunakan sebagai bahan bakar menyalakan lampu. Dulu nggak ada listrik, pakai lampu, ya, lampu api, dan bahannya dari mana? Tidak ada spiritus, ya, tidak ada bensin dan lain-lain, tidak ada minyak tanah, pakai minyak ini, saudara-saudara, ya. Dan bisa digunakan sebagai farmasi, obat untuk sakit perut. Hebat ya, saudara-saudara. Kita di zaman sekarang, anak sakit perut, mungkin pakai minyak kelapa sedikit, pakai bawang, bisa hilang, ya, sakit perutnya. Ternyata minyak juga bisa digunakan sebagai lotion, bahkan sebagai balsam untuk menyembuhkan luka. Jadi, saudara-saudara, minyak ini banyak kegunaan. Dan terakhir, minyak bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat parfum dan salep yang digunakan di zaman itu. Jadi sebetulnya, saudara-saudara, ketika Elisa menyuruh janda ini menjual minyak, minyak adalah produk atau bahan pokok di pasar lokal saat itu yang bisa dijual dan punya nilai ekonomis yang tinggi. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, hasil penjualan minyak bisa mempunyai kelebihan uang. Dan itulah yang digunakan oleh ibu janda beserta kedua anaknya di sepanjang hidup mereka. Nah, saudara, apakah saudara masih ingat? Jemaat masih ingat tema minggu yang lalu? Masih ingatkah? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Jelas saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya banyak cara menolong umatnya. Amin Bapak Saudara? Amin. Di dalam konteks ibu janda ini, Allah menyediakan minyak yang berlimpah bagi ibu janda ini untuk menolong dia di masa-masa sulitnya. Allah memberikan mujizat melalui sedikit minyak yang dimiliki oleh ibu janda tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menyediakan. Ini adalah inti perenungan kita. Allah menyediakan. Istilah atau nama Allah di dalam Alkitab ini kita sering sebut dengan Yehovah Jireh. Jehovah Jireh. Saudara, saya lebih suka memakai kata Yahweh Yireh. Yahweh Yireh bahasa aslinya, ya. Nah, saudara, istilah Yahweh Yireh ini hanya muncul sekali saja di dalam Alkitab. Dan Yahweh Yireh itu disebut oleh Abraham di Gunung Moria. Ada di Kejadian 22 ayat 14. Konteksnya, latar belakangnya waktu itu adalah Abraham hendak mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Dan di ayat 14 dikatakan, Abraham mengatakan Yahweh Yireh. Ya. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa asli, saya coba sampaikan. Artinya adalah God lets himself be seen. Allah membiarkan dirinya itu terlihat. Allah membiarkan dirinya terlihat di dalam konteks Abraham pada waktu itu melalui siapa? Domba yang tersangkut di semak belukar. Dan kita semua tahu ceritanya. Domba itulah yang digunakan untuk menggantikan Ishak untuk dikorbankan. Nah, saudara, sayang sekali. Konsep ini makin lama makin kabur. Setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan tidak mengerti apa sebetulnya arti Allah menyediakan. Yahweh Yireh. Gereja atau pengkhotbah, tanda kutip, bisa kurang tepat mengartikan kata Allah menyediakan. Berapa banyak khotbah, saya tanya saudara-saudara, yang kita dengar berbicara soal Yahweh Yireh?
Akan tetapi semuanya itu terpusat pada pemenuhan kebutuhan jasmani saja. Kamu lapar, Allah akan menyediakan makanan. Kamu nggak ada uang, Tuhan akan kirimkan uang. Kamu nggak punya pekerjaan, pasti kamu dapat pekerjaan dan lain-lain. Banyak Bapak Ibu Saudara. Gereja atau hamba Tuhan sering kali lupa menyinggung, mengajarkan soal konsep ini. Itu kebutuhan utama manusia, yaitu keselamatan. Nah, saudara-saudara, Allah menyediakan atau Yahweh Yireh. Bukankah ini sebetulnya refleksi yang nyata dari Yesus Kristus? Dan itu semua sudah diungkapkan, dibuktikan oleh Yesus Kristus dalam kitab Injil. Bagaimana keinginan Allah mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban penebus dosa. Allah menyediakan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menyelesaikan masalah yang sulit dalam hidup kita, yaitu dosa. Saudara, tadinya kita tidak punya jalan keluar, tidak punya pengharapan. Kita ini menuju kepada penghukuman. Tapi Yesus Kristus menjadikan dirinya pengganti kita. Artinya bahwa Ia membatalkan hukuman atas dosa manusia. Nah, saudara, saya perlu mengingatkan ini kepada seluruh jemaat Muara Baru. Jangan pernah anggap sepele soal kebutuhan manusia ini. Jangan pernah anggap sepele soal anugerah keselamatan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang sering kali kita setiap anak Tuhan tidak sadari. Kita seringkali berpikir bahwa ketika Allah menyediakan, Yahweh Yireh, Ia menyediakan kebutuhan jasmani kita. Padahal sebetulnya itu bukan kebutuhan yang utama. Itu sekunder, itu berikutnya Bapak Ibu Saudara. Catat baik-baik ini. Kalau Allah menyediakan atau memperhatikan masalah utama kita, itu kebutuhan keselamatan, hidup yang kekal. Bukan hal yang besar bagi Allah untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Allah pasti sediakan. Amin Bapak Saudara. Amin. Sekali lagi saya mengingatkan jemaat Muara Baru. Jangan sampai kita salah memahami tentang Allah menyediakan. Allah menyediakan kebutuhan yang terutama kita. Keselamatan. Selebihnya yang lain, kebutuhan jasmani, masa-masa sulit seperti ini, percayalah, Allah tidak lupa itu. Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Saudara, Tuhan itu punya rencana di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Dan rencana itu dimulai di dalam satu relasi yang intim, yang benar dengan Allah. Caranya bagaimana? Tentunya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena ketika kita memulai perjalanan kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus, percayalah saudara-saudara, Ia akan memampukan kita mengetahui apa yang menjadi rencana Allah untuk kehidupan kita. Percayalah kepada Yesus Kristus. Jadikan Dia Tuhan atas hidup kita. Itulah yang terpenting. Memang perjalanan kita tidak akan mulus. Saudara-saudara, kehidupan orang Kristen itu banyak gelombangnya. Karena panggilan mengikut Yesus adalah panggilan untuk menderita. Akan tetapi, ada masalah dalam perjalanan kita. Ada pergumulan, ada sakit, ada takut, ada khawatir. Mengapa begini Tuhan? Mengapa begitu? Kenapa Tuhan berbuat seperti ini? Saudara-saudara, percayalah dengan imanmu. Tuhan akan menolong kita. Allah
pasti menyediakan jalan keluar bagi kita. Susah ataupun senang, asalkan kita berjalan dengan juru selamat kita yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Dan itu merupakan kebahagiaan kita yang sejati. Tuhan kiranya memampukan kita tetap setia mengiring Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk perenungan firman-Mu di pagi menjelang siang ini. Terima kasih kami sudah diingatkan lagi bahwa sebetulnya Allah menyediakan dirinya di dalam Yesus Kristus menjawab semua kebutuhan setiap umat manusia akan keselamatan. Ampuni kami kalau kami seringkali masih kurang paham, tidak mengerti ini. Sehingga pada akhirnya ketika kami berada di dunia ini, di dalam perjalanan kami mengikut Tuhan, banyak pertanyaan sering muncul yang ujung-ujungnya kami mempersalahkan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam setiap hati jemaat-Mu. Mereka mengerti bahwa hal yang terutama adalah keselamatan. Ketika mereka mantap, ketika mereka punya iman yang kuat, teguh di dalam Tuhan, maka masalah apapun, saat-saat yang sulit, masa-masa yang sulit, seperti yang sekarang ini kami alami, kami akan tetap setia menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dengan iman kami tahu Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Biarlah Tuhan kami tidak hanya mengerti, tapi kami membuktikan itu. Kami melakukan itu, menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga setiap orang yang bersama dengan kami boleh dikuatkan. Setiap orang yang bertemu dengan kami, bahkan mereka yang tidak kenal siapa itu Yesus, mereka boleh percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Firman-Mu bekerja luar biasa bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus firman yang hidup, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah firman yang kita sudah dengar tadi boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan ke gereja dapat dilakukan dengan cara scan barcode di bawah ini melalui aplikasi. Kalau jemaat memakai barcode bisa dengan nama Gereja Kristus Yesus PL. Atau nanti dibawa ke gereja dengan pemberitahuan di WA grup jemaat. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian KPK 199 Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah-Kristus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Ayat 2. Aku taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa.
Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Ayat 3. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Diliputi kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Engkau sudah memimpin ibadah kami hingga semuanya berjalan dengan baik. Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini berguna untuk pelayanan gereja kami. Berkati juga pekerjaan dan usaha kami Tuhan, agar boleh bertambah maju dan berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita masuk dalam berita gembala dan doa syafaat. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita berada pada minggu-minggu terakhir di bulan Mei. Saya terus mengharapkan agar semua jemaat GKI Muara Baru berada dalam keadaan yang sehat, hati yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang juga menjadi berkat bagi sesama. Beberapa pengumuman saja, jangan lupa persekutuan doa, tanggal 27 Mei, hari Rabu ini, jam 7 malam. Temanya adalah tidak ada penghukuman. Kemudian kebaktian umum untuk minggu depan, ya. Mungkin di layar salah tanggalnya, tetapi minggu depan tanggal 31 Mei, ya. Ingat jam 10 pagi, temanya adalah integrity in difficult time. Integritas, tentunya integritas orang percaya, orang Kristen di masa-masa yang sulit. Pengkhotbah saya sendiri, ya, Guy Richard, memimpin liturgis Bapak Melchior Moro, singersnya Yestri Aprilia, pemusik Bapak Lazarus Emin, multimedia Saudara Gabriel. Ya. Saya rindu setiap jemaat menjadi penyembah Tuhan yang sejati, setia mengikuti setiap kebaktian yang ada, meskipun itu harus dilakukan secara online. Kita akan berdoa syafaat. Pokok-pokok doa sudah tertera di layar. Yang pertama, kita akan terus doakan bangsa dan negara, khususnya bidang ekonomi. Saudara-saudara, ini yang memang menjadi sentral kita, ya. PSBB atau lockdown atau apapun, itu membuat kita kesulitan di bidang ekonomi. Banyak perusahaan tutup, banyak perusahaan menuju kepada kebangkrutan, tidak berproduksi dengan baik, usaha kita pun tidak lancar, banyak masalah dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, kita terus doakan bangsa negara. Kita rindu mereka memiliki kebijakan peraturan yang baik, yang tentunya bisa menguntungkan, mensejahterakan rakyat. Kita doakan supaya masyarakat Indonesia juga taat pada aturan. Saudara-saudara, semuanya korban yang terinfeksi bertambah. Banyak masyarakat yang tidak lagi memahami aturan sosial atau physical distancing. Kita berdoa supaya masyarakat taat pada aturan ini, sehingga penyebaran virus corona ini bisa kita putuskan. Kita rindu kita bisa
beraktivitas normal kembali tanpa ada gangguan dari virus corona ini. Yang kedua, kita doakan jemaat di GKI Muara Baru, saudara-saudara seiman kita yang terus berjuang setiap hari di dalam pekerjaan usaha untuk kebutuhan hidup. Siapapun mereka, saudara, mari kita doakan. Yang terakhir, kita doakan juga jemaat-jemaat yang masih bergumul sakit penyakit dalam keluarga mereka, penghidupan setiap hari. Siapapun mereka, mari semua kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Betul-betul kami mau terhubung akrab dan erat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, rasanya seperti apa? Kami seperti kehilangan arah, tanpa tujuan yang jelas. Karena itu kami rindu Tuhan. Hamba-Mu merindukan seluruh jemaat-Mu di GKI Muara Baru, bahkan setiap anak Tuhan mengerti akan hal ini. Kami butuh Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan yang terus menuntun, mengarahkan kami. Bahkan Tuhan yang terus mengingatkan kami itu bagaimana sikap kami yang pantas sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk bangsa negara. Bagaimana mereka berupaya Tuhan memikirkan kesejahteraan kami masyarakat, secara khusus di bidang ekonomi. Karena pandemi COVID-19 ini, sektor ekonomi banyak tergoncang. Usaha, bisnis, perusahaan, pekerjaan, jemaat, bahkan tempat mereka bekerja, itu bisa mengalami kemunduran Tuhan. Dan itu sangat berimbas bagi kami sebagai karyawan. Karena itu berdoa untuk bangsa negara. Mereka menerapkan kebijakan yang baik Tuhan, yang tidak memberatkan para pengusaha dan juga tidak menyengsarakan masyarakat. Kami rindu bahwa COVID-19 ini berakhir Tuhan. Tapi kami juga tidak tahu kapan. Kami rindu supaya masyarakat juga taat menaati setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah atau negara. Dilarang keluar, kami tidak mau keluar. Dilarang berkumpul, kami tidak berkumpul. Kami khawatir Tuhan, hanya karena tidak taat pada aturan, pada akhirnya jumlah yang terinfeksi COVID terus bertambah Tuhan, hanya karena kelalaian kami, ketidaktaatan kami. Jadikan kami setiap anak-anak Tuhan, jemaat GKI Muara Baru, contoh teladan yang baik, mengikuti aturan yang pemerintah sudah tetapkan. Karena kami juga peduli akan kesehatan kami, tapi juga kesehatan orang lain juga. Berdoa untuk seluruh jemaat GKI Muara Baru yang berusaha setiap hari memenuhi kebutuhan hidup mereka. Usaha, pekerjaan, atau apapun yang diperbuat, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Biar Tuhanlah yang memampukan mereka. Tuhan bisa memakai banyak cara Tuhan, seperti yang sudah difirmankan, seperti yang sudah direnungkan tadi. Ada saja cara Tuhan, asal kami dekat dengan Tuhan. Tolonglah setiap jemaat Muara Baru yang bergumul setiap hari di dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Sambil kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami masa-masa yang sulit, di dalam sakit mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang mempertanyakan mengapa ini terjadi Tuhan. Mengapa harus saya, orang yang setia, mengikut Tuhan? Tapi biarlah Tuhan setiap pertanyaan-pertanyaan ini Engkau gantikan dengan iman yang kuat kepada Tuhan, percaya akan janji dan pemeliharaan Tuhan, memiliki konsep yang benar tentang pemeliharaan Tuhan. Mereka membereskan hubungan dengan Tuhan dulu, sehingga di masa-masa yang sulit pun mereka akan tetap merasakan sukacita bersama dengan Tuhan.
Jamah mereka Tuhan satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, sembuhkan mereka yang sakit. Beri jalan keluar bagi mereka yang perlu pertolongan di dalam pekerjaan atau usaha. Keluarga yang gara-gara Tuhan kami harus diam di rumah. Mungkin bisa muncul konflik, beda pendapat. Tapi biarlah Engkau gantikan itu dengan hati yang sukacita. Betapa indahnya kami diberi kesempatan quality time berkumpul dengan keluarga, membina kembali hubungan yang baik dengan keluarga. Kalau ada masalah kami selesaikan bersama-sama. Mohon campur tangan Tuhan. Dan kami belajar mengampuni juga kalau ada yang salah di antara kami di dalam keluarga. Tuhan, tolonglah setiap jemaat-Mu ini. Kami mau menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang taat dan setia kepadamu. Tuhan berkati juga untuk seluruh jemaat yang bersuka cita, mereka yang berhari ulang tahun, mereka yang memperoleh berkat Tuhan jasmani yang lain. Biarlah mereka juga menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena sampai detik ini, sampai saat ini, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Ya Tuhan, biarlah Engkau jadikan GKI Muara Baru menjadi garam dan terang dunia, saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Bahkan Tuhan, bukan hanya jemaat, tapi orang-orang yang ada di sekitar gereja boleh merasakan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar setiap doa syafaat kami, doa yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang kita berdiri. Kita akan menaikkan pujian pengagungan kita. Kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan rahmat yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, pertolongan, kekuatan, bahkan penghiburan dari Roh Kudus, biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk. Setiap pribadi saat teduh, doa pribadi kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan menyertai kita semua dalam kebaktian ini. Kebaktian selesai, Tuhan berkati.